Y'all wanna make jokes about me? Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Nyong Saba, di channel Lubang Kunci. Buat saudara yang dimanapun berada, dukung channel ini, dengan cara klik di tombol subscribe. Film yang Saba ceritakan kali ini adalah film Fast and Furious 9, yang menguak luka lama antara Vin Diesel dan John Cena. Fast and Furious 9 menggambarkan perseteruan antara adik dari Dominic yaitu Jacob, yang diperankan oleh John Cena. Di awal film Fast and Furious 9, terlihat sang ayah dari Dominic dan Jacob sedang mengikuti balapan. Ketika ayahnya masuk pit stop, Dominic justru memberitahu bahwa lawannya sudah bermain curang dan ayahnya harus berhati-hati. Tak lama pemberitahuan itu datang, ayahnya langsung bergegas kembali ke trek, dan tak disangka dalam balapan tersebut ayahnya harus meninggal dunia karena kecelakaan dan terbakar. Scene kembali ke masa kini. Dom, Letty dan anaknya tinggal di sebuah desa. Tiba-tiba ada sebuah mobil mendekati kediaman mereka. Dom bergegas mengambil senjata, ia mengira penjahat yang hendak menyerang mereka. Ternyata yang di mobil itu adalah teman geng Dom di film Fast sebelumnya. Mereka datang memberitahu Dom kalau bos mereka Mr. Nobody telah diserang saat menangkap Cypher. Pesawat yang ditupangi Nobody hancur dan jatuh di zona berbahaya dan tidak ada seorang pun yang berani ke sana. Dan misi mereka adalah mencari Mr. Nobody dan alat pengendali senjata. Namun Dom menolak dan tidak ikut dalam misi itu, tapi istrinya Letty malah ikut dalam misi. Malam pun tiba. Dom melihat kembali video Mr. Nobody dan ia melihat kalung salib miliknya. Akhirnya Dom memutuskan untuk ikut dalam misi itu. Film berlanjut di mana mereka tiba di lokasi jatuhnya pesawat, dan menemukan suatu kota peti. Tiba-tiba militer datang menyerang. Dom dan tim berusaha menyelamatkan diri dan melumpuhkan militer. Kejar-kejaran pun terjadi hingga ke lokasi ladang ranjau. Ternyata ada seseorang yang sedang memantau mereka dari jauh. Scene berlanjut, di mana Dom berusaha kabur dari kejaran militer, dengan membawa sebuah benda yang dicari banyak orang. Hingga ada seseorang yang berhasil mendapatkan benda itu. Ternyata orang itu adalah Jacob, adik kandungnya Dom. Scene berlanjut di mana terjadi kejar-kejaran antara Dom dan Jacob. Di scene yang lain Ramsey dan Ronan masih dikejar oleh militer. Sampai-sampai mereka harus melewati jembatan yang sudah rusak untuk menyelamatkan diri. Dom terus menahan Jacob. Aksi yang paling gila, ketika Jacob terjun dengan mobilnya ke jurang, lalu ada pesawat yang seperti magnet membawa kabur Jacob. Aksi Dom juga tidak kalah keren. Untuk menyelamatkan diri dari kejaran militer, Dom menabrak tali jembatan untuk menyeberang. Film berlanjut di mana mereka semua berkumpul di suatu ruangan, dan mereka kaget kalau Jacob adalah adik kandung Dom. Dom mengingat kembali masa lalunya, di mana Jocom dan Dom bertemu pembalap yang membunuh ayah kandungnya. Lalu Dom memukul pembalap itu sampai pingsan. Akhirnya Dom dipenjara dan meninggalkan adiknya sendiri. Scene kembali ke masa kini. Di mana Jacob dan temannya Otto, bertemu Cyber yang lagi terkurung di ruangan kaca. Ternyata Jacob adalah suruhan Cyber dan tugas Jacob selanjutnya adalah mencari penggalan benda yang satunya lagi. Alat itu dapat digunakan bila digabungkan. Ramsey adalah ahli pelacakan, ia coba melacak Jacob, ternyata Jacob juga mencari bagian dari benda itu. Apabila Jacob gabungkan dua benda itu, maka ia mampu mengendalikan semua senjata di bumi. Saat pelacakan mereka menemukan ada foto Han di dalam kasus ini. Han sendiri adalah sahabat Dom di film Fast sebelumnya yang telah meninggal.
Karena Han meninggal di Tokyo, akhirnya mereka membagi tim dan pergi ke Tokyo. Scene kembali lagi ke masa lalu. Ketika di dalam penjara, Dom bertemu sesama narapidana yang mengajarkan cara menyabotasi mobil. Dom teringat kalau sebelum balapan Jacoblah yang memperbaiki mobil itu. Ketika keluar dari penjara, Dom mencari adiknya Jacob untuk mengajak balapan. Dalam balapan Dom berjanji apabila ia kalah, dia harus meninggalkan kota ini dan jangan kembali lagi. Balapan pun dimenangkan oleh Dom, dan semenjak itu Dom tidak pernah bertemu adiknya. Kembali ke masa kini, Mia dan Letty mencari alamat Han di Tokyo. Di lain cerita Dom bertemu temannya Magdalena. Mereka dua dikejar polisi karena Magdalena mencuri berlian. Magdalena pun membawa Dom ke pesta yang mewah. Di sana Dom bertemu Otto. Otto merupakan anak kepala negara yang sangat kaya dan juga bekerja sama dengan Jacob. Di dalam ruangan Dom bertemu Jacob dan sontak saja mereka dua saling menodongkan pistol. Akhirnya Dom ditangkap oleh anak buah Otto. Film berlanjut di mana Dom dibebaskan oleh temannya yang juga bekerja untuk Otto. Scene berlanjut ke Tokyo, Mia dan Letty masuk ke sebuah rumah berdasarkan petunjuk. Tiba-tiba ada segerombolan orang yang berusaha membunuh mereka. Namun ada seseorang wanita yang membantu mereka, dan seorang pria yang menembaki musuh dari atas gedung. Ternyata penembak itu adalah Han. Film berlanjut ke London, di mana Dom dan timnya berusaha merebut kembali aris dari Jacob. Sedangkan Jacob berada di sebuah gereja, untuk mencuri aris, potongan alat pengendali senjata itu. Tiba-tiba semua kamera pengintai di kota itu tidak berfungsi. Roman dan Tess tanpa sengaja menemukan mobil bermedan magnet yang sangat kuat. Scene berpindah, di mana Dom melihat Jacob yang berusaha kabur. Ramse melihat Otto keluar dari sebuah gedung, lalu Ramse berusaha mengikuti dia. Lalu Ramse mencuri mobil, di mana di dalam mobil itu ada Tess dan Roman yang disandra. Mobil itu mampu menyedot logam apa saja. Karena guncangan, Tess dan Ronan berusaha melawan penjahat yang menyandra mereka. Sementara itu Dom berusaha mengejar Jacob yang telah menemukan potongan pengendali senjata. Dom sempat berkelahi dengan Jacob, namun Jacob berusaha kabur dengan mobil yang ia curi. Dom pun menaiki mobil yang dicuri Ramsey untuk mengejar Jacob. Ramsey berhasil melumpuhkan Jacob dengan mengaktifkan medan magnet pada mobil itu. Sehingga Jacob tersedot dan akhirnya tertangkap. Otto yang mengetahui kejadian itu, dengan emosi, ia menyuruh anak buahnya untuk menyelamatkan Jacob. Scene berpindah ke sebuah ruangan, di mana Dom dan tim terkejut dengan kehadiran Han. Nice clubhouse. Han pun mengungkapkan bahwa kematiannya dipalsukan dan dia bekerja sama dengan Mr. Nobody untuk mengerjakan misi di Tokyo. Tiba-tiba pasukan Otto datang menyergap Dom dan tim, lalu membebaskan Jacob. Karena kesal dengan Jacob, Dom mengatakan bahwa Jacob tidak pantas memakai nama Toretto. Jacob pun mengungkapkan fakta bahwa ayah mereka terlilit hutang. Untuk melunasi hutang, ia harus kalah dalam balapan itu. Karena tidak mau mengecewakan Dom dan Jacob, ayahnya memilih mati dalam balapan itu. Dengan menyuruh Jacob memasang sebuah alat di mobil balap ayahnya. Anak buah Otto pun pergi, membawa alat pengendali senjata dan Ellie, wanita yang datang bersama Han.
Untuk menyelamatkan diri, Dom mengaktifkan magnet melawan anak buah Otto dan berusaha mengejar Jacob. Dom berusaha menyelamatkan teman-temannya, dan melumpuhkan anak buah Otto, hingga Dom terjatuh ke dalam saluran air. Scene berpindah, saat Dom mengingat kembali masa lalu. Dom merasa bersalah dengan Jacob, karena dia telah mengecewakan adiknya, dan ia sadar, bahwa bukan Jacoblah yang membunuh ayahnya. Jacob! Now! Film berlanjut, di mana Dom terbangun dari pingsan. Setelah itu Dom dan timnya, membuat rencana untuk menggagalkan rencana Jacob mengaktifkan pengendali senjata. Infecting other satellites in orbit. We need help. It's where we've been that got us this far. Hijack a space shuttle? That's exactly what we're gonna do. Mereka mengirim Tess dan Ronan ke luar angkasa, untuk menghancurkan satelit pengendali senjata massal. This is ridiculous, man. I'm about to abort this whole... Yeah, we just Sementara itu, Dom berusaha menghentikan Jacob dan Otto. Mereka menggunakan tenaga magnet untuk melumpuhkan anak buah Otto. Begin. Sementara itu, Mia dan Han berusaha menyelamatkan Ellie. Di luar angkasa, Tess dan Ronan masih berusaha untuk menghancurkan satelit. Outer space. You know ain't nobody gonna believe us, right? Scene berpindah ke dalam mobil musuh. Otto mengatakan, bahwa ada yang salah dengan satelitnya. Lalu Jacob ke atas mobil untuk memeriksa. Ternyata, anak buah Otto juga mengikuti Jacob, dan berusaha membunuh Jacob. Otto mengkhianati Jacob, dan menjadikan Shipper sebagai partner barunya. Perkelahian pun terjadi, Jacob terjatuh dari atas mobil, dan diselamatkan oleh timnya Dom. Dom dan Jacob pun bekerja sama untuk menghentikan Otto dan Shipper. Akhirnya mereka berhasil memberhentikan mobil baja itu. Sementara itu Tess dan Ronan, mengalami masalah dengan sistem penghacur satelit. Demi menyelamatkan dunia, Tess dan Ronan menabrak satelit itu, sampai hancur dan terbakar. Let's go. Scene berpindah ke Dom dan Ramsey, yang berusaha masuk ke dalam mobil truk baja milik Otto. Dan berusaha mengakses satelit pengendali senjata. If we're gonna go out, What's happening up there? We've got seconds left. We did it! Tiba-tiba Shipper datang, berusaha membunuh Dom dan teman-temannya. Dom yang melihat Shipper, berusaha mengendalikan truk baja itu. Dom berusaha mengarahkan mobil itu ke arah Shipper, dan pada akhirnya mobil baja itu menabrak pesawat yang dikendalikan Shipper. Gotta be kidding me.
Ternyata Shipper belum mati. Pesawat itu hanyalah drone, yang dikendalikan Shipper dari jarak jauh. Setelah itu Jacob menghampiri Dom. Jacob memberikan kunci peninggalan ayah mereka, namun, Dom malah kembalikan kunci itu ke Jacob. Someone once gave me a 10-second car. Scene berpindah keluar angkasa. Tess dan Ronan ditemukan oleh astronot, yang kebetulan melewati tempat itu. Singkat cerita, mereka semua berkumpul, untuk mengucapkan syukur. Di sini Dom bertanya tentang satu kursi yang kosong. Dan pada akhirnya ada satu mobil yang datang menghampiri mereka. Film pun tamat. Terima kasih, sudah jadi penonton setia dan mendukung Lubang Kunci.